Hai semuanya, jumpa lagi dengan Mimin Donghua. Pada cerita kali ini, Mimin akan membahas novel Donghua yang berjudul Martial God Asura. Jangan lupa dukung channel kami terus dengan mengklik subscribe dan nyalakan notifikasinya. Selamat menyaksikan. Melanjutkan dari cerita sebelumnya, Chu Feng telah mendengar tentang bear bears terkenal. Mereka adalah jenis makhluk yang bisa dibudidayakan. Mereka dibagi menjadi 9 peringkat sesuai dengan kekuatan mereka. Dan mereka berkorespondensi dengan 9 tingkat pembudidayaan bela diri di dunia roh. Namun, dari rumor kekuatan peringkat 3 first beast jauh lebih kuat daripada seorang pembudidaya bela diri yang berada di tingkat 3 dari dunia roh. Dan peringkat 3 first beast bahkan dapat dibandingkan dengan pembudidaya di tingkat 4 dunia roh. Itulah sebabnya bahkan jika itu adalah Chu Feng, dia tidak berani sombong. Dia tahu bahwa ada mekanisme di aula utama dan ketika dipicu, para first beast akan muncul. Tiba-tiba, suara keras bergema dan pintu-pintu batu yang mengunci first beast mulai terbuka. Aneh, aku bahkan tidak memasuki aula utama. Mengapa pintu-pintu batu terbuka? Chu Feng tercengang. Bang, bang, bang. Tapi segera setelah itu 4 pintu batu di samping aula utama semuanya terbuka. Itu benar-benar mengejutkan Chu Feng. Itu karena dalam kegelapan di balik pintu-pintu batu itu sepasang demi sepasang mata merah darah terbuka dan haus darah yang tebal memenuhi seluruh aula utama. Sial, ini bukan lelucon, bukan, mengutuk Chu Feng. Dia dengan jelas mendengar bahwa di babak terakhir setiap ujian akan ada satu first beast. Tapi situasi apa ini? Chu Feng tidak punya banyak waktu untuk memikirkannya. Terlalu banyak karena di depan matanya bayangan yang penuh sesak melompat keluar dari pintu batu dan memasuki aula utama. Dia dapat dengan jelas melihat bahwa bentuk makhluk-makhluk itu mirip dengan harimau, tetapi menggandakan ukurannya. Seluruh tubuh mereka hitam legam dan kamu bisa melihat cakar dan gading seperti pisau, serta sepasang mata merah darah milik mereka. Ada total 40 first beast. Dan karena penampilan mereka tidak terlalu biasa, mereka harus dari jenis yang sama. Tetapi setelah diperiksa lebih dekat, Chu Feng menemukan bahwa ada garis-garis aneh di dahi mereka. Jelas ini adalah tanda peringkat mereka. Wah! Tepat pada saat itu, salah satu first beast menggeram dan menggerakkan pandangannya ke arah platform tinggi di bagian yang lebih dalam dari aula utama. Secara bersamaan, tatapan semua first beast dilemparkan ke arah platform tinggi dan mereka mulai ngiler. Sial, kamu perampok. Melihat itu, Chu Feng marah. Bagaimana dia bisa memberikan para binatang ganas ini mengambil harta berharga? Dengan kutukan, dia bergegas maju menuju platform. Wah, sama seperti Chu Feng memasuki aula utama dengan cepat menarik perhatian Best Fires. Itu cukup bagus untuknya. Sebanyak 40 first beast semua bersamaan menyerah pada Science Speed Grace dan mereka semua mengepung Chu Feng dan menyerangnya. Bagi mereka, darah dan daging manusia lebih menarik daripada obat spiritual. Bergerak, first beast peringkat 2 menyerang secara langsung. Tetapi dengan pukulan dari Chu Feng, dia meniup kepalanya. Itu bahkan tidak mampu bertahan dari serangan tunggal. Namun, juga pada saat yang sama, beberapa first beast mengelilinginya dan menyerangnya. Niat membunuh yang menakutkan sudah cukup untuk membuat seluruh tubuh menjadi gemetar. Dia sekuat monyet, melompat ke kiri dan ke kanan saat dia bolak-balik di kerumunan first beast. Setiap kali ia menyerang, setidaknya ada satu first beast yang mati. Pada saat itu, dibandingkan dengan first beast yang kejam, Chu Feng adalah monster yang bahkan lebih menakutkan. Setiap bagian dari tubuhnya seperti senjata tajam yang tak bisa dihancurkan. Meskipun kulit kasar dan daging tebal dari first beast, mereka tidak bisa menahan serangan dari Chu Feng. Pada saat itu, Chu Feng bisa merasakan bahwa tidak hanya energi spiritual yang tak berujung melonjak dari tubuhnya. Ada juga lightning dive 9 warna yang ia cintai dan benci. Divine Lighting inilah yang memberinya kekuatan yang begitu kuat dan membentuk tubuh yang sempurna untuknya. Sama seperti Chu Feng membunuh dengan marah, geraman tajam datang dari belakang. Ketika ia berbalik untuk melihat, dia tidak bisa membantu tetapi terkejut. Cakar tajam dari Best Fires besar sedang menuju ke kepalanya. Cakar besar itu berbeda dari yang lain karena itu sedikit lebih kuat dari Best Fires lainnya. Jika ia terjebak di dalamnya, otaknya pasti akan hancur. Wush,
Chu Feng refleks melompat kembali ketika ia berusaha menghindari cakar besar itu. Tetapi kecepatan cakar itu terlalu cepat. Meskipun otak Chu Feng menghindari kerusakan, cakar masih mendarat di dada Chu Feng. 5 luka berdarah robek di dadanya dan rasa sakit yang fatal membuat Chu Feng menangis keras. Aku akan mencabik-cabikmu. Selain merasa sakit, Chu Feng bahkan lebih marah. Dia sudah melihat bahwa ada 4 garis di dahi Fire Beast yang menyerangnya, menunjukkan bahwa itu adalah Fire Beast peringkat 4. Jika dia adalah orang lain, maka tanpa ragu orang itu akan berbalik dan lari. Siapa yang peduli jika mereka berada di tingkat kultivasi yang sama? Kekuatan Fire Beast tidak diragukan lagi dan akan lebih kuat daripada manusia. Tapi bukan hanya Chu Feng tidak melarikan diri, ia bahkan dengan gila menerkam ke arah Fire Beast. Gerakannya tidak mempedulikan hidupnya, membuat bahkan Fire Beast yang tidak cerdas ragu secara tidak sadarkan. Deng, teng. Saat Fire Beast ragu-ragu, Chu Feng dengan kuat mendaratkan pukulannya di dahinya. Tapi tak ada ledakan darah seperti yang diharapkan. Sebaliknya, ada suara keras seolah-olah baja dan besi bertabrakan. Bahkan Chu Feng merasakan gelombang kepedihan dari tinjunya. Dan seolah-olah tinju itu tidak mendarat di kepala Fire Beast, melainkan mendarat di dinding tembaga dan besi. Wah, pukulan Chu Feng bukan masalah kecil. Fire Beast meratap dan bahkan mundur beberapa langkah. Jelas bahwa itu juga terasa sakit. Mati untukku. Melihat bahwa serangannya memiliki efek, Chu Feng tidak menahan lagi. Mengayunkan lengannya, gambaran-gambaran pukulan memenuhi udara yang terbang ke segala arah dan tinjunya yang besar seperti badai. Mereka terus-menerus meninju tubuh Fire Beast. Harus disebutkan bahwa kekuatan ledakan Chu Feng terlalu kuat. Bahwa serangan gila Fire Beast yang beberapa kali lebih besar dari dirinya didorong mundur. Beast Fierce lainnya yang ingin melancarkan serangan mendadak terhadapnya juga tidak diragukan menerima pukulan dan terbunuh begitu saja. Pada akhirnya, semua 40 Fire Beast sepenuhnya dibunuh oleh Chu Feng. Sejumlah besar tubuh dan kepala berada di daerah yang aneh dan kematian mereka sangat menyedihkan. Tubuh peringkat 4 Fire Beast masih utuh, namun otaknya yang besar dikempiskan oleh Chu Feng karena masih hidup. Chu Feng saat ini berdiri di genangan darah dan dia sangat terengah-engah. Setelah pertumpahan darah itu, luka yang lebih menakutkan muncul di tubuhnya, tetapi tidak cukup untuk membunuhnya. Selain serangan Fire Beast peringkat 4, luka yang disebabkan oleh semua yang lain hanya memar sederhana. Mereka bahkan tidak menggaruknya. Seberapa kuat tubuh yang ditakuti ini? Itu adalah pertanyaan yang Chu Feng tanyakan pada dirinya sendiri. Dibandingkan dengan Fire Beast itu, dia merasa memiliki baja untuk tendon dan besi untuk tulang. Tubuh itu melebihi batas manusia dan sekali lagi ia mengenali kekhasannya. Setelah melihat sekeliling dengan matanya, Chu Feng melompat ke platform tinggi tanpa melihat mereka. Dia mengambil buku keterampilan bela diri dan Sains Spirit Grace. Setelah melakukan itu, Chu Feng tidak berencana membuka pintu besar yang tertutup. Ia kembali ke arah dari mana ia berasal dan masuk kembali ke tahap mekanisme. Sebelum Chu Feng pergi lama, di dalam ruangan batu yang menutup Fire Beast, sekitar selusinan bayangan keluar. Orang yang memimpin adalah Soru. Pada saat itu, apakah itu Soru atau tetua-tetua? Ekspresi mereka sangat aneh. Mereka hanya melihat Chu Feng terus-menerus memukul Fire Beast peringkat 4 yang sudah mati. Tetapi untuk berpikir bahwa begitu banyak Fire Beast hanya dibunuh oleh satu pemuda, itu tak terbayangkan. Tetua Li, siapa anak itu? Soru bertanya. Tetua Li tidak menanggapinya. Dia melihat tetua-tetua lain di belakangnya. Tetapi semua tetua-tetua menggelengkan kepala mereka. Kami tidak tahu siapa nama murid yang luar biasa itu. Alis Soru berkerut, menunjukkan sedikit ketidaksenangan. Ada terlalu banyak murid di pelataran luar. Jika dia menyembunyikan kekuatannya, wajah Tetua Li penuh dengan ketidakberdayaan. Terserah, cepat dan cari tahu tentang latar belakangnya kemudian ceritakan. Juga, jika dia tidak ingin mengekspos kekuatannya, maka tinggalkan sesuai keinginannya. Jangan biarkan dia tahu bahwa kita sedang mencoba memahami kekuatannya. Perintah Soru, seperti yang kamu inginkan. Tetua Li dan yang lainnya merespon dengan hormat. Saat menghadapi tetua pelataran dalam ini, mereka tidak berani tidak hormat. Soru memandang secara mendalam dan penuh arti ke arah di mana Chu Feng pergi. Dan baru kemudian dia memasuki ruang batu sambil merenungkan. Apa itu?
Seseorang bertanya dengan rasa ingin tahu. Tetua Soru memberikan tubuhnya. Beberapa bahkan tidak tahu malu dan memiliki pikiran cabul. Meskipun Surou adalah seorang tetua baru berusia 20 tahun. Dibandingkan dengan barang-barang antik lama, ia jauh lebih santai. Karena itu, banyak orang tidak khawatir sama sekali ketika mereka berbicara seperti itu. Surou hanya tersenyum menawan, menanggapi tebakan orang banyak. Dia mengangkat 5 jari ramping, lalu berkata, 5 Sign Spirit Grace. Apa? 5 Sign Spirit Grace? Aku tidak salah dengar kan? Hadiahnya adalah Sign Spirit Grace dan 5. Dengan kata-kata itu, aula utama mengalami kekacauan dan semua orang tidak bisa tetap tenang. Sign Spirit Grace sangat berharga dan bahkan keluarga Chu hanya bisa memberikan setiap orang 1 per tahunnya. Bagi orang awam, Sign Spirit Grace adalah harta yang tak ternilai dan beberapa bahkan belum pernah melihat sebelumnya. Melihat bahwa sekolah Azure Dragon bisa mengeluarkan 5 dari mereka, itu adalah godaan besar bagi para murid pelataran luar. Tetapi, bagi sebagian orang besar, mereka hanya bisa bermimpi tentang hal itu karena mereka tahu bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan Sign Spirit Grace itu. Namun, bagi para murid yang ingin menjadi yang pertama, mereka semua bersemangat untuk mencobanya dan mereka menjadi lebih bersemangat. Surou mengangguk puas ketika melihat semangat para murid. Lalu, ia pun melambaikan tangannya. Di belakangnya, suara gemuruh mendatanginya. Gerbang yang tinggi puluhan kaki perlahan terbuka. Apa yang kamu tunggu? Tidak ingin lulus ujian? Surou tersenyum indah ketika ia memandang murid-murid yang menatap dengan kosong. Pergi! Pada saat itu, sorak-sorai tak berujung bergema dan puluhan ribu murid pelataran luar seperti kuda liar yang menyingkirkan kendali mereka semua bergegas menuju gerbang besar itu. Pada saat itu, Chu Feng mengikuti arus orang dan terus maju. Akhirnya, mereka pun memasuki gua yang dalam. Gua itu sangat luas tetapi sangat gelap. Bidang penglihatan sangat rendah dan orang-orang tahu bahaya perangkap yang dapat dipicu kapan saja. Pergi. Untuk skill peringkat 4, untuk 5 Sign Spirit Grace, pergilah. Tapi tentu saja ada beberapa orang yang peduli tentang uang dan tidak peduli dengan kehidupan mereka. Mereka tahu bahwa ada bahaya, tetapi mereka tetap berjalan sendiri dan bahkan tidak melihat ke arah belakang. Bahkan ada beberapa orang yang seperti itu. Hus, hus, hus. Tapi telah berjalan 100 meter, suara mendesis datang di depan dan jarak pandang tak berujung tembakan dari dinding. Tetapi setelah berjalan 100 meter, ada suara mendesis datang di depan dan jarum perak yang tak berujung ditembakkan dari dinding. Dan mereka menembak ke arah kerumunan seolah-olah seperti hujan. Wah! Dalam sekejap, semua jenis tangisan bergema. Para murid yang bergegas di depan tertangkap lengah dan lebih dari setengah mereka jatuh. Bagaimanapun, orang-orang masih terus maju. Dan mereka tidak memiliki jejak mundur. Mereka berlari ke gua dengan marah. Meskipun jarum perak itu kuat, itu tidak akan membunuh. Dan mereka tahu itu. Lagi pula, itu hanya sebuah mekanisme. Dan bagi orang-orang di tingkat 3 alam roh, mereka bisa menghindarinya selama mereka berhati-hati. Ketika mereka terus masuk lebih dalam, jarum-jarum perak juga terus semakin tebal. Orang-orang yang mereka pukul biasanya tertangkap basah. Dalam situasi ini, banyak orang dengan cepat menjauhkan diri. Orang-orang berlari di depan bukan lagi orang-orang yang datang berharap mereka akan melewati dengan kebingungan. Mereka adalah orang-orang kuat seperti Yang Tianyu dan Duan Shuyan. Harus disebutkan bahwa orang-orang itu memang tidak biasa. Ketika mereka berjalan di jarum seperti badai, mereka sangat berhati-hati. Tetapi seolah-olah mereka meratakan tanah dengan sepatu mereka. Dan sepertinya mereka tidak menjalankan mekanisme sama sekali. Mereka seperti orang dalam perlombaan lari. Chu Feng selalu di belakang mereka dalam pasukan alam roh yang terdiri dari orang-orang di tingkat 3. Dia melakukan itu karena 2 alasan. Yang pertama, dia tidak ingin menonjol. Yang kedua, situasinya sangat istimewa. Dan dia tidak ingin menunjukkan kekuatan dia yang sebenarnya terlalu dini. Itulah sebabnya dia menunggu kesempatan di mana dia bisa melampaui semua orang ketika tak ada yang melihatnya. Duan Shuyan, kamu sudah sangat tua. Namun, kamu bahkan tidak bisa menang dari anak-anak seperti aku dalam perlombaan. Tidakkah kamu pikir itu agak memalukan? Bocah cilik. Dalam perjalanan budidaya bela diri, usia bukanlah masalah, hanya kekuatan yang bisa. Jika kamu ingin bermegah, maka lakukan itu setelah kamu menang. Mari kita lalui waktu sedikit. Hanya ada 2 bayangan yang tersisa di bagian paling depan. Mereka adalah Duan Shuyan dan Yan Tianyu. Keduanya berada di tingkat 4 dari alam roh. Salah satu dari mereka memiliki bakat yang luar biasa.
dan yang lain memiliki bakat pengalaman. Mereka berdua cukup adil dan ketegangan di antara mereka terus semakin menjadi kuat. Itu dikarenakan mereka tahu bahwa saingan terbesar mereka adalah satu sama lain. Selama mereka menang atas lawan mereka, hadiah untuk menjadi yang pertama akan menjadi milik mereka. Tiba-tiba angin sepoi-sepoi datang dari depan. Keduanya terkejut ketika mereka melihat dari dekat dan mereka tidak bisa membantu tapi memperlambat langkah mereka. Itu karena kabut tebal muncul di depan mereka. Gua sudah gelap dan dengan kabut itu berarti penglihatan mereka akan semakin buruk. Dengan itu juga sangat meningkatkan kesulitan menghindari mekanisme. Bahkan jika itu mereka perlu melakukannya dengan hati-hati. Kesempatan bagus. Sama seperti semua orang melambat, Chu Feng diam-diam bersuka cita. Dia maju dengan langkah besar dan dengan deru, seluruh tubuhnya seperti panah yang meninggalkan busur saat ia terbang ke depan. Suara mendesing. Cing! Pada saat itu, Duan Xiaoyan berkontribusi pada menghindari jarum perak. Tiba-tiba, bayangan hitam melintas melewatinya. Tanpa memberikan waktu baginya untuk bereaksi, orang itu menghilang sekali lagi. Apakah aku berhayal? Dengan itu membuat Duan Xiaoyan merasa sedikit terkejut. Dia pikir itu Yan Tianyu pada awalnya, tetapi dia memperhatikan bahwa Yang Tianyu tidak jauh di belakangnya. Kemudian dia terdengung dan berpikir, orang yang berhasil meninggalkan semua orang, Chu Feng, tidak peduli pada mereka. Layaknya, dia meningkatkan kecepatannya secara maksimal. Telah berjalan lama, dia tidak merasa lelah. Energi spiritual di dalam tubuhnya tak ada habisnya untuk diambil dan terus-menerus melonjak dari dantiannya. Tidak hanya itu, kecepatan dan kekuatannya, kekuatan pendengaran dan penglihatannya, semua melampaui orang-orang yang berada pada level yang sama dengannya. Setidaknya itu sangat melampaui Yu Xuan dan Yang Tianyu. Chu Feng tidak terlalu terkejut pada saat itu karena itu adalah sesuatu yang istimewa tentang dirinya. Dia sudah melihat keistimewaan ini 5 tahun lalu. Mulai sekarang, saat ia berlari dengan kecepatan terbang, Chu Feng akhirnya meninggalkan panggung mekanisme, keluar dari gua yang gelap dan tiba di tengah aula yang luas. Di ujung aula ada platform tinggi yang terbuat dari batu. Di atas batu ada beberapa item. Itu adalah buku keterampilan bela diri peringkat 4 dan 5 Spirit Sign Grace. Melihat hal itu, Chu Feng agak emosional. Namun, dia tidak terburu-buru. Sebaliknya, ia melihat pintu-pintu batu di sisi aula. Jika di balik itu adalah first base yang melegendaris, mulut Chu Feng melengkung dengan harapan. Dia tahu bahwa ujian ini baru saja dimulai. Makhluk yang akan ia hadapi adalah makhluk mengerikan, haus darah, kejam yang disebut dengan First Beast. Ini terlalu mencengangkan. Aku sudah berjalan di sini selama bertahun-tahun, tapi ini benar-benar adalah pertama kalinya aku melihat seorang murid yang melewatinya dengan kecepatan seperti itu. Di dalam ruang batu misterius di istana bawah tanah, seorang tetua menatap batu yang berantakan dan keheranan memenuhi tatapannya. Itu bukan batu biasa. Itu adalah mekanisme di dalam istana bawah tanah. Batu itu hanya berantakan sendiri setelah mekanisme dipicu. Melihat itu, seluruh batu itu berantakan. Yang hanya berarti satu hal. Seseorang sudah melewati tahap mekanisme. Orang tercepat untuk menyelesaikan tahap mekanisme membutuhkan waktu 2 jam dari ujian sebelumnya. Namun saat ini baru 1 jam berlalu. Perubahan ini menarik perhatian semua orang. Sekitar selusin tetua di ruang batu berkumpul dan mereka semua sangat terkejut. Tampaknya ada karakter yang menarik dalam para murid pelantaran luar tahun ini. Surou juga berkumpul. Dan ketika dia melihat batu yang berantakan, ia mengangguk dengan puas. Karena seperti ini, tak ada yang bisa membiarkannya lewat begitu saja. Biarkan aku membuatnya lebih menarik. Setelah mengatakan itu, dia melihat ke atas batu. Ada 3 batu bundar yang tertanam di dinding. Tiba-tiba, dia tersenyum aneh dan memukul 3 batu dengan 3 poni rambutnya. Jangan menyentuhnya. Melihat itu semua tetua di sana terkejut. Tapi sudah terlambat. Pada saat itu, ketiga batu sudah ditekan oleh Soru. Apa? Tidakkah kamu memberitahu aku bahwa batu-batu ini akan melepaskan First Beast? Melihat para tetua panik, Soru juga merasa ada sesuatu yang salah. 3 batu itu memang melepaskan First Beast, tetapi mereka tidak bisa ditekan pada saat yang sama. Jika mereka ditekan pada saat yang sama, mereka akan melepaskan semua First Beast yang dipenjara bersamaan. Itu akan menjadi 30 First Beast peringkat 2, 9 First Beast tingkat 3, dan 1 First Beast tingkat 4. Setelah mengatakan itu, wajah tetua Li sudah pucat dan suaranya sedikit bergetar. Para tetua yang menjaga di sana memahami binatang buas dengan sangat jelas. Mereka adalah makhluk yang kejam dan menakutkan. Dan mereka berkali-kali lebih kuat daripada orang-orang yang berada di level yang sama.
Melihat begitu banyak binatang buas yang dilepaskan pada saat yang sama, putaran pembantaian tak bisa dihindarkan. Memikirkan puluhan ribu murid di istana bawah tanah yang dibantai oleh First Beast bukanlah pemikiran yang menyenangkan. Mengapa kamu tidak mengingatkan aku sebelumnya? Pada saat itu, wajah Surau juga sangat berubah. Tubuhnya bangkit dan menjadi dingin. Ketika pintu batu terbuka, dia sudah menghilang. Tetua Li, apa yang harus kita lakukan? Pandangan sama mendarat pada tetua yang sudah lanjut usia. Apalagi yang bisa kita lakukan? Cepat dan pergi bantu. Tetua Li berteriak dengan marah dan bergegas keluar. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa pada cerita berikutnya.